1. Pantai. Pantai merupakan batas antara wilayah daratan dengan wilayah lautan. Dinamika daerah daratan adalah daerah yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan, dimulai dari batas garis batas tertinggi. Ada juga istilah kepantaian yang perlu diketahui. Daerah pantai atau pesisir adalah sesuatu dataran beserta perairannya di mana pada daerah tersebut masih dipengaruhi baik oleh aktivitas darat maupun oleh aktivitas marin. Pantai. Pantai adalah daerah di daerah perairan sebatas antara surut terendah dan pasang tertinggi. Garis pantai adalah garis batas pertemuan antara daratan dan lautan. Daratan pantai adalah daerah di tepi laut yang masih dipengaruhi oleh aktivitas marin. Perairan pantai adalah perairan yang masih dipengaruhi oleh aktivitas daratan. Sempadan pantai adalah daerah sepanjang pantai yang diperuntukkan bagi pengamanan dan pelestarian pantai. 2. Perubahan garis pantai. Lingkungan pantai merupakan daerah yang selalu mengalami perubahan. Perubahan lingkungan pantai dapat terjadi secara lambat hingga cepat, tergantung pada imbangan daya antara topografi, batuan dan sifat-sifatnya dengan gelombang, pasut, dan angin. Secara garis besar, proses geomorfologi yang bekerja pada mintakat pantai dapat dibedakan menjadi proses destruksional dan konstruksional. Proses destruksional adalah proses yang cenderung merubah atau merusak bentuk lahan yang ada sebelumnya. Sedangkan proses konstruksional adalah proses yang menghasilkan bentuk lahan baru. Faktor-faktor utama yang mempengaruhi terjadinya perubahan garis pantai. A. Faktor hidrooseanografi. Gelombang. Gelombang yang pecah di daerah pantai merupakan salah satu penyebab utama terjadinya proses erosi dan sedimentasi di pantai. Arus. Arus sebagai media transport sedimen yang berperan dalam pengangkutan sedimen di daerah pantai. Pasut. Pasut ini berperan terhadap proses-proses di pantai seperti penyebaran sedimen dan abrasi pantai. B. Faktor antropogenik. Proses antropogenik adalah proses geomorfologi yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Aktivitas manusia di pantai dapat mengganggu kestabilan lingkungan pantai. Gangguan terhadap lingkungan pantai dapat dibedakan menjadi gangguan yang disengaja dan gangguan yang tidak disengaja. 3. Proses litoral, abrasi, dan sedimentasi. Proses litoral merupakan proses yang terjadi di daerah pantai akibat interaksi dari angin, gelombang, arus, pasang surut, sedimen, dan lain-lain, seperti aktivitas manusia. Abrasi pantai adalah proses penyikisan pantai oleh tenaga gelombang laut dan arus laut yang bersifat merusak. Sedimentasi adalah pendangkalan atau penambahan daratan pantai akibat adanya pengendapan sedimen yang dibawa oleh angin, air laut. 4. Pengaruh hidrooseanografi terhadap abrasi dan sedimentasi. Pengaruh arus laut terhadap abrasi dan sedimentasi. Di beberapa badan area-area yang mengalami arus susur pantai seperti ditujukan oleh lingkungan hitam cenderung mengalami abrasi pantai karena sedimen di sana bergerak akibat terbawa oleh arus susur pantai.
Selanjutnya, material yang terangkut oleh arus susur pantai akan dibawa ke suatu lokasi di mana pengaruh arus susur pantai akan berkurang dan akhirnya hilang. Sehingga sedimen yang terbawa akan terendapkan dan akan mengalami sedimentasi. Pembentukan tombolo ini merupakan sebuah reaksi dari pertemuan dua arus susur pantai yang saling bertemu yang disebut dengan rip current. Pengaruh gelombang laut terhadap abrasi dan sedimentasi. Berdasarkan sifatnya, gelombang dibagi menjadi dua jenis, yakni bersifat merusak dan membangun. Apabila gelombang yang terjadi membentuk sudut terhadap garis pantai, maka akan terjadi dua proses angkutan sedimen yang bekerja secara bersama, yakni komponen tegak lurus dan sejajar garis pantai. Suatu pantai mengalami abrasi atau sedimentasi bergantung pada volume sedimen yang masuk dan juga keluar dari pantai. Selain gelombang yang terbentuk dari bangkitan angin, terdapat gelombang yang terbentuk dari badai atau tsunami. Gelombang ini termasuk dalam gelombang dengan kekuatan yang besar dan menjadi faktor alam penyebab abrasi pantai. Pengaruh pasang surut laut terhadap abrasi dan sedimentasi. Pada saat pasut terjadi, akan menimbulkan arus pasut, meski tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan arus yang terjadi di laut lepas. Namun, arus laut pasut ini juga dapat menjadi media transport bagi sedimen-sedimen berukuran kecil seperti pasir halus dan lempung seperti yang biasa ditemui di muara-muara sungai. Pada saat pasang, arus pasut akan membawa sedimen mendekat ke arah pantai atau sedimentasi, dan sebaliknya pada saat surut, arus pasut akan membawa material menjauh dari pantai atau abrasi. Beberapa hal yang perlu diketahui terkait dengan pasang surut di sekitar pantai atau wilayah pesisir adalah jenis pasut, seberapa tinggi tumbang pasang, bagaimana kondisi geomorfologi dan topografinya, dan bagaimana kondisi pasang purnama. Sebab wilayah pesisir dan tipe pasut yang bertipe harian, ganda, atau campuran cenderung berpotensi tinggi terjadinya perubahan garis pantai, baik berubah abrasi maupun sedimentasi. Baik, terima kasih. Itulah materi yang telah saya jelaskan. Saya atas nama Novita Sofia mengakhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.